Nah, sekarang kita bakal lanjutin belajar ke bab ketiga ya, yaitu sedimentasi partikel padat di ruang pengendapan. Nah, sebenarnya sedimentasi ini dan satu slide 160 halaman ini ya sebenarnya membahas apa sih? Kita akan bahas seputar aplikasi ya dari aliran berpadatan. Ya, misalnya tadi kita sebelumnya udah belajar aliran berpadatan ya, yang dimana ini ada padatan, terus dilewati aliran, terus terjadi kecepatan relatif ya, terus habis itu kita bisa hitung CD, FD nya segala macam ya kan. Nah, di sini kita belajar aplikasinya. Nah, aplikasinya itu atau implementasinya itu bisa digunakan untuk pemisahan ya. Kita bisa memisahkan padatan dari aliran berfluida ya. Nah, contohnya di sini ada banyak. Yang di sini contohnya itu pertama ada sedimentasi gravitasi ya. Yang kedua tuh ada siklon ya. Yang ketiga itu ada filtrasi aksial. Terus yang keempat itu ada filtrasi kontinu ya. Yang terakhir itu di sini ada sentrifugasi, pemisahan sentrifugasi. Nah, yang pertama dulu kita bahas sedimentasi atau pengendapan ya, pengendapan gravitasi, ruang pengendapan gravitasi. Ya, intinya pengendapan ini tuh udah untuk menghilangkan padatan dari aliran fluida ya. Nah, ini kita bisa lewat dulu. Nah, ini contoh dari ilustrasi ya. Jadi di sini ceritanya ada ini tuh Q in masuk ya, fluida masuk membawa padatan. Terus ini padatannya itu pada saat fluida yang mengalir deras ini ya, padatan itu bakal jatuh ke bawah mengendap karena terbawa oleh gravitasi ya. Padatan mengendap. Nah, lalu nanti yang fluida keluarnya itu akan bersih dari padatan, jadi cuma fluida doang. Intinya kayak gitu konsep dari sedimentasi partikel padat. Ini bisa kita lewat. Nah, di sedimentasi ini ada beberapa hitungan penting waktu pengendapan. Nah, yang pertama nih menghitung kecepatan fluida, ini rumusnya. Terus waktu buat mengalir secara mendatar dulu ke hilir, ini rumusnya ya. Terus apa ya, ini ada rumus buat waktu bergerak vertikal, ini rumusnya. Oh ya, kita kasih keterangan ya, ini itu apa, Q sama dengan debit, atau Q itu samanya kayak V kasih titik. Nah, ini W itu sama dengan lebar ya. H ini kayaknya H itu panjang ya. Oh ya, H itu tinggi. H itu tinggi. Nah, di sini L itu apa, panjang baru. UP itu apa? UP ini kecepatan pengendapan ya. Kalau UF itu kecepatan fluida ya. Ini UF ya. Nah, kita udah belajar rumus-rumus di atas. Nah, ini kita ada lagi rumus kecepatan partikel. Nah, ini paling penting nih, kriteria. Nah, kriteria agar si ini tuh partikel bisa ngendap tuh ini ya,
waktu vertikal harus kurang dari waktu H. Waktu H itu apa? Waktu mendatar, waktu hulu ke hilir, ya, hulu ke hilir, kayak gitu. Hingga nanti rumus jadi itu bakal H per UP harus kurang dari W H L per Q debit, atau gak V titik sama aja. Nah, kalau kondisi ini terpenuhi, ya berarti rancangan sedimentasinya berhasil gitu loh, bakal bisa mengendap. Nah, di sini ada hitungan selanjutnya, ya. Diameter partikel terkecil yang dapat terendap itu rumusnya ini. Bentar, ini rumus UP-nya. Ini tadi rumus partikel pengendapnya dalam kondisi ini. Nah, ini diameter partikelnya, ini rumusnya. Nah, terus kalau diameter terkecil yang terendapnya ini. Ini sama ya. Ya, terus baru yang terakhir di sini ada efisiensi pemisahan partikel. Ini rumusnya. Kita bisa lewat ini kumpulan kasus ya buat dipelajari masing-masing. Nah, lalu di sini kita belajar alat kedua ya, alat aplikasi kedua yaitu siklon. Nah, kalau tadi sedimentasi itu kita ngendapin aliran fluida padatan pakai gravitasi, ya, ini gravitasi turun gitu ya. Nah, kalau siklon ini kita melakukan pemisahan dengan putaran gitu ya. Nah, di sini bentar, kita langsung ke rumus saja. Ini ada ilustrasinya. Ini ilustrasinya siklon dari samping. Ini tempat innya. Terus outletnya ada dua. Ini out 1 buat gasnya, ini outnya buat si padatannya. Untuk ini view dari atas. Ini view samping. Nah, habis itu, nah ini hitungan pertama di siklon itu adalah gaya radial. Ya, di sini ada rumus kecepatan tangensial, ya. Nah, habis itu ada kecepatan radial. Nah, apa bedanya tangensial sama radial? Nah, anggaplah ini sebuah lingkaran ya. Ini gue melihat dari atas. Yang dimaksud dengan radial adalah ini radial, sebuah panah yang kayak mengarah keluar gitu. Ini radial ya. Nah, tapi kalau tangensial itu kayak memutari pusatnya. Ini kan pusat ya, P misalnya. Ini tuh tangensial ya. Jadi tangensial tuh memutar, radial tuh keluar dari lingkaran. Nah, kalau dibuat sumbu kayak gini lah. Misalnya ini radial, terus ini tuh tangensial. Ya, ini 3D. Nah, terus atas bawah ini aksial. Ya, kayak gitu. Habis itu kita ada rumus-rumus lain lagi di sini. Ada percepatan partikel, ada gaya radial. Nah, terus ada gaya radial lainnya. Oh, ini ada gaya seret ya. Tadi kan gaya radial, sekarang ada gaya seret. Gaya seret untuk kasus bilangan Reynolds terendah ya, kita pakai ini. Nah, tapi buat bilangan Reynolds yang lebih tinggi, yang ketinggian, kita pakai ini.
ya. Terus ini ada rumus kecepatan tangensial. Oke, lalu di sini ada waktu pengendapannya. Terus waktu mengalir tangensial, waktu partikel radial. Nah, ini kriteria. Nah, kalau kondisi ini memenuhi ya berarti siklonnya berhasil gitu ya. Intinya ini sini UR harus lebih dari kecepatan tangensial per 2pi. Ini kecepatan radial, ini kecepatan tangensial. Nah, di sini ada kecepatan pengendapan buat kasus laminer. Ya. Kalau di laminer kita kecepatan tangensial ini, ya. Nah, kecepatan radialnya itu adalah ini. Intinya ini. Nah, kayak gitu. Nah, lalu ini kecepatan, kalau kecepatan radial itu kita pakai rumus ini. Nah, tapi kalau untuk kasus n spiral kita cukup tambahin n di sini ya, pembedanya. Gitu. Kita kalikan ns alias spiral. Jumlah spiral. Nah, diameter yang bisa diindapin itu ada ini sama ini. Bedanya ini ada n spiral ya. Ini ada gaya drag untuk bilangan partikel tinggi ya. Ini gaya radialnya, ini kecepatan pengendapan, ukuran partikel terkecil. Nah, ini ada efisiensi pemisahan dua ini. Nah, ini dipakai kalau diketahui F-nya, FDI in, FDI S sama FDI G, baru kita pakai ini. Nah, lalu ini ada pengaruh jumlah lintasan spiral. Ini rumus dp-nya. Nah, pengaruhnya apa? Ini kan jumlah spiral. Ini kecepatan maksimum. Nah, semakin tinggi jumlah spiral, misal katakanlah 6, di sini kita bisa kecepatan maksimum meningkatkan hingga dengan 60 meter per second. Sedangkan yang jumlah spiral itu cuma 1, ya dia berarti cuma berapa nih? Sekitar 3 ya. 3, ini 60, kan beda jauh ya kecepatan maksimumnya. Nah, jadi semakin banyak spiral, semakin tinggi kecepatan maksimum dalam siklon ya. Ini ada kode desain siklon, tapi gue rasa ini dilewat aja ya. Nah, siklon sudah kelewat. Nah, sekarang kita belajar soal filtrasi. Nah, filtrasi ini proses pemisahan juga, cuman bedanya itu dia menggunakan medium berpori ya untuk memblokir partikel padat. Sebelum kita masuk ke filtrat, ada istilah baru namanya slurry sama debu. Slurry itu tuh cairan yang mengandung partikel padat. Kalau debu itu gas yang mengandung partikel padat ya. Dua istilah ini, istilah baru, slurry sama debu. Habis tuh di sini ada bacaan teorinya. Nah, intinya sederhananya di sini ada debu masuk misalnya. Nah, nanti pas lewat ini kan filter ya, pori. Nah, nanti padatan debu yang kotor ini bakal masuk ke sini nih. Nah, di sini bakal jadi apa? Debu bersih. Atau mungkin udara murni ya, katakanlah gitu misalnya. Nah, dari padatan yang
yang terfilter di sini itu akan menumpuk ya dengan ketinggian atau ketebalan tertentu yang akan kita sebut dengan cake. Ya, cake itu apa? Cake itu ketebalan atau cake itu istilah buat padatan yang tersaring. Nah, iya gitu. Oke, enaknya gitu ya. Nah, di sini ada macam-macam rumus hilang tekan buat filtrasi kondisi laminar. Ini ada kecepatan superficialnya, ya. Lalu ini ada kita ngitung pressure dropnya. Intinya ini rumus pressure dropnya, ya. Nah, lalu di sini ada istilah baru permeabilitas media berpori. Ini K. Ya, K itu permeabilitas. Nah, K ini kita hitung pakai ini, ya. Nah, S-nya apa? S-nya itu tuh luas area spesifik partikel. Epsilon apa? Epsilon tuh fraksi ruang kosong. Kalau KK-nya itu konstanta Kozeni. Ya, gitu deh. Nah, habis itu di luas area spesifik partikel rumusnya tuh ini. Kita tandain ini. Nah, di sini baru teoritisnya ya. Faktor yang mempengaruhi permeabilitas pertama ada porositas, ada tortuositas, ada luas area spesifik hingga konektivitas pori. Ini ada rumus lain buat menghitung konstanta permeabilitas ya. Ini rumus pressure drop lain alternatif. Bisa dimasukin ke rangkuman barangkali. Nah, barusan kan kita udah belajar filtrasi aksial ya, alias filtrasi dari atas ke bawah gitu. Nah, sekarang kita bakal dikenalin ke alat keempat, yaitu filtrasi kontinu. Mana filtrasi kontinu? Ini gue lewatnya kumpulan soal sama kasus, jadi bisa tolong dibaca mandiri. Mana filtrasi, ini gambar filtrasi aksial. Ini masih kasus ya. Nah, ini baru. Ini alat keempat ya. Rotary vacuum filter rotary vacuum. Tadi kan filtrasi aksial pakai membran, sekarang pakai vakum memutar gitu. Nah, ini di sini ada ilustrasinya kayak gini ya. Awalnya itu kita punya slurry di bawah ini. Slurry itu apa tadi? Kita udah bahas slurry. Slurry itu merupakan fluida plus padatan. Fluida cair, bukan fluida gas. Fluida cair plus padatan itu slurry. Nah, di sini katakan agitated slurry, artinya slurry yang lagi diaduk oleh si rotary ini, si roda ini, drum. Nah, drum ini diputar dengan kecepatan sudut ya. Nah, dalam sebuah drum ini ada vakum parsial ya, kayak ini nih, ruang-ruangan ini nih, sekat-sekat ini, yang dimana pada segmen-segmen itu filtrasi terjadi. Ini ada filtrasi, di sini ada filtrasi, di semua segmen ini ada filtrasi ya. Nah, konsepnya gimana? Jadi slurry yang masuk ke drum ini ya bakal dibasuhin air terus ya, bakal dibasuhin air hingga bersih.
Nah yang bersihnya itu bakal keluar lewat sini, produk gitu. Ini ada penjelasannya. Nanti katanya vakum parsial tuh bikin airnya tuh ngelewatin cake. Ini cake harusnya, bukan kue. Ya terus dikumpulin di pipa, terus cake yang dicuci terus dilepas. Agak ribet penjelasannya, cuman kita langsung masuk ke rumus aja. Nah ini ada rumus persamaan filtrasi ya. Ini persamaan filtrasi ini dengan T itu waktu membentuk cake pada permukaan drum filter. Nah terus ada fraksi waktu keberadaan permukaan filter drum yang terendam. Ini rumusnya. Nah lalu ada juga rumus luas area filter ini ya, dengan D itu adalah diameter drum, terus W itu adalah lebar ya, lebarnya. Intinya di sini ada kumpulan rumus, bisa kita lewat. Ini masih rumus kecepatan rotasi, waktu siklus filtrasi, hingga waktu tempuh rotasi di sini. Nah ini ada contoh soal. Nah ini kita masuk ke alat terakhir, alat kelima, yaitu sentrifugasi ya, sentrifug. Nah sentrifugasi ini kayak mirip kayak namanya, dia pakai gaya sentrifugal ya. Langsung ke rumusnya aja. Rumusnya di sini mana ya rumusnya? Nah ini. Nah ini kita cukup pakai ini aja. Nah kecepatan tangensial Z-nya itu sumbu Z-nya kita pakai ini. Ini kalau tadi Z sumbu Z, nah ini rumus kecepatan buat sumbu radial. Nah ini baru yang rumus terakhir, rumus kecepatan tangensial. Yang terakhir di sini ada korelasi koefisien drag. Dan yang terakhir, yang lalu di sini ada kecepatan terminal. Kecepatan terminal buat radial, ini buat arah Z ya. Nah, kalian keperhatian di sini bilangan Reynolds-nya ini dia itu menyesuaikan sumbu ya. Kalau misalnya radial dia pakai Reynolds radial, kalau buat arah Z dia pakai Reynolds Z gitu. Ini ada rumus lagi, waktu pengendapan partikel. Ini waktu tempuh radial. Ini ada waktu tempuh sepanjang aksial TZ. Ini ada rumus kecepatan sepanjang kecepatan aksialnya. Terus ini ada bilangan sentrifugal, percepatan radial, kecepatan aksial kondisi laminer, kecepatan aksial kondisi turbulen. Ini beda ya, dibedain. Terus hingga dengan kecepatan radial laminer sama radial turbulen. Nah ini
ada kriterianya. Ini kalau kondisi laminar, ini kondisi turbulen. Ini ada rumus diameter terkecil yang dapat disaring. Kondisi laminar, ini kondisi turbulen. Ya, dipisahin di sini. Lalu di sini ada laju volumetrik, ya. Laju volumetrik itu debit. Ini kalau untuk kasus turbulen, ini. Tadi yang di atas tuh kondisi laminar ya, iya. Berarti turbulen ini rumusnya. Nah, ini baru ada rumus lain penentuan daya. Buat rugi bantalan, terus ada rugi gesekan, ya. Nah, hingga akhirnya dapat kita perhitungan daya untuk operasi sentrifugasi. Ini E start sama dengan EB plus EA plus EIN. Nah, selanjutnya di sini udah habis, tinggal kasus-kasus doang. Jadi sebelum kita tutup, jadi kita rekap dulu ya. Kita udah belajar apa aja tadi? Kita udah belajar aplikasi aliran fluida berpadatan ya. Nah, yang pertama tadi kita udah belajar sedimentasi, gravitasi. Yang kedua kita udah belajar siklon ya. Yang ketiga kita udah belajar apa tadi nama itu ya, nama alatnya filtrasi ya, filtrasi aksial. Filtrasi aksial. Lalu yang keempat ini filtrasi rotari vakum. Baru yang terakhir sentrifugasi. Nah, dari masing-masing ini yang perlu di highlight itu kriterianya apa, terus diameter terkecilnya apa ya, terus hitungan waktunya apa aja, kecepatannya apa aja. Siklon juga sama, perlu diketahui kriterianya apa, diameter kecilnya, waktu sama kecepatannya. Jadi intinya kesamaan dari kelima alat ini ya, kita nyari perhitungan ini, kriteria, diameter, T, V gitu. Nah, sampai situ aja penjelasan dari bab kali ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas. Terima kasih.